Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Kata Nabi, jauhkan dari kalian setiap perkara-perkara yang merupakan agama, karena setiap perkara yang merupakan bid'ah dan setiap bid'ah sesat. Nabi yang menyuruh kita untuk menjauhkan semua perkara yang baru dalam agama. Nabi yang menyuruh kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, jauhkan semua yang perkara yang baru dalam agama ini. Karena Nabi mengatakan setiap yang baru dalam agama adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah sesat. Nabi yang mengatakan semua bid'ah sesat, siapa yang mengatakan? Rasulullah SAW, as-sadiqul masduq. Sekarang mulai orang mengatakan enggak semua bid'ah sesat, ada bid'ah hasanah. Berarti ketika mereka mengatakan ada bid'ah hasanah, mereka mendustakan siapa di sini? Mendustakan Rasulullah SAW. Dari situlah tidak mungkin ada bid'ah hasanah. Bid'ah itu sesat, hasanah itu baik. Kira-kira sesat yang baik kayak apa, Mas? Kira-kira kalau ada ustadz yang berceramah, hadirin sekalian, malam hari ini kita akan sampaikan tema bid'ah hasanah, yaitu sesat tapi baik. Bid'ah ada dua, bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah. Kata Nabi, semua bid'ah itu sesat. Berarti pembagian bid'ah menjadi dua, bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah itu jelas bertabrakan dong dengan sabda Nabi. Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu sesat. Ini dia mengatakan bid'ah itu ada dua, bid'ah hasanah, bid'ah dhalalah. Maka siapa yang lebih berhak didahulukan perkataannya? Sesuatu disebut bid'ah dalam syariat pada urusan fikih. Baik, kita lihat ada 4 teori. Jika 4 bagian ini masih terpenuhi, maka ini tidak termasuk dalam kategori bid'ah. Jika keluar dari 4 ini, maka itu besar kemungkinan terjebak dalam urusan bid'ah. Awas, hati-hati. Dan dari 4 ini nanti akan muncul kaidah-kaidah. Kaidah ini nanti muncul dalam urusan fikih. Kaidah itu satu. Kalau banyak kaidahnya jadi qawaid, maka muncul istilah qawaid fikih. Qawaid ini didasarkan pada dasar-dasar, dasarnya dalil. Dasar bahasa Arab aslun. Kalau dalilnya banyak disebut usulun. Kalau dasar ini terkait dengan fikih, maka berubah nama jadi usul fikih. Usul fikih. Fikih ini produk hukum, mesti punya dasar. Dasarnya usul fikih. Dasar ini melahirkan kaidah disebut kaidah fikih, maka muncul qawaid fiqhiyah, usul fikih. Kalau Anda ingin memberikan penilaian dalam urusan fikih, jangan sembarangan bicara fikih kalau tidak paham usul fikih dan qawaid fikih. Itu bisa keliru. Nanti saya tunjukkan pada Anda yang paling berbahaya, sudah nggak paham masalah fikih, nggak ngerti usul fikih dan fikih, atau kaidah fikih, bikin kaidah sendiri. Itu yang berbahaya. Yuk kita lihat 4 hal ini. 1. Kapan sesuatu disebut bukan bid'ah, masuk ranah fikih, bukan bid'ah? Pertama, ada dalil, ada contoh. List contoh. Lihat sini. Jika dalil ada atau petunjuk dan contohnya. Dan atau contohnya. Ini kaidah pertama tadi. Masukkan ini ke 4 bagian ini. Jika dalam tuntunan fikih ada dalilnya, ada contohnya, maka itu bukan bid'ah. Sederhananya begini. Kalau tadi keyakinan, itu akidah. Sekarang masuk bagian yang kedua, syariat fikih. Fikih itu urusannya ibadah. Contoh ibadah pertama dalam syariat kita, sholat. Sholat. Ya. Makanya setelah kalimat iman, akidah, ada syariat fikih. Setelah kalimat iman pertama di Quran, itu ibadah, syariat, sholat. Dalilnya Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minun. Iman, yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Sholat. Sholat masuk dalam ranah fikih. Sholat itu dalilnya ada, contohnya ada. Jelas. Maka mustahil disebut dengan bid'ah. Makanya kalau sudah ada dalil, ada contoh, Anda tidak boleh keluar dari dalil dan contoh itu. Saking jelasnya contohnya, sampai Nabi mengatakan di Al-Bukhari nomor hadis 651, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian persis seperti melihat saya salat. Karena dalilnya ada, contohnya ada. Paham? Maka ketika Anda keluar dari contoh ini, dari dalil ini menunjukkan ada sesuatu yang keliru. Itu yang disebut dengan bid'ah. Contoh, Nabi mencontohkan salat pakai bahasa Arab. Bahasa Arab kan? Baik. Tidak pernah kemudian sahabat. Bahkan sahabat ada yang berdakwah sampai ke terus keluar. Ada yang ke Yaman, ada yang kemudian ke Afrika Utara, Amr bin As tuh.
Ya, dari Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair sampai ke Syam di ujungnya. Baik, sampai kemudian terusan generasi setelahnya ada yang ke Spanyol, Andalusia. Apa Anda kira di Spanyol bahasanya bahasa Arab? Bukan. Bahasa Spanyol. Tapi ketika sholat pakai bahasa Arab. Silakan cek. Ke Afrika sholat pakai bahasa Arab. Sejak zaman Nabi dan seterusnya. Sholat tidak berubah. Karena contohnya jelas, dalilnya jelas. Allahu Akbar. Jelas. Paham? Jika kalau kemudian ada yang kreatif mengubah itu semua dengan bahasa yang lain, maka dia keluar dari ini, itu bid'ah. Bahaya dan tidak akan nyaman kedengarannya. Tidak akan nyaman. Jadi ada bahasa dalam ibadah, bahkan ada kalimat-kalimat yang harus disampaikan seperti itu. Ya, seperti sholat, Allahu Akbar, nggak boleh berkreasi. Orang Jawa Barat mengatakan, Allahu Agung, Allahu Agung, Allahu Agung. Ya, orang Betawi mengatakan, Tuhan gua gede. Ya, semua. Tidak ada maknanya. Ya, sama ada kalimat seperti azan. Azan pun nggak boleh dirubah. Di Turki ada azan pakai bahasa Turki. Yang lain ada. Tidak ada getaran pada jiwa. Karena kalimat itu tidak bisa dirubah. Nggak bisa. Ada yang bisa diterjemahkan, tapi nggak bisa kalimatnya dirubah juga. Seperti nama-nama surat dalam Quran. Jadi kalau Anda bacakan terjemahannya, nggak akan enak rasanya. Lagi baca apa? Surat semut. Oh, situ apa? Lebah. Nggak enak. Bedakan An-Nahl, An-Naml. Lain. Ya, ngapain? Murojaah. Surat apa? Sapi. Rasanya nggak enak. Al-Baqarah enak. Tapi begitu Anda sebutkan terjemahannya nggak akan nyaman. Ada hal tertentu yang memang ukurannya mesti seperti itu, nggak bisa diterjemahkan. Paham ya? Nah, ini pertama, dalil jelas, contoh jelas. Maka Anda pelajari, jangan-jangan sholatnya tidak pernah tahu dalilnya, contohnya pun tidak maksimal. Dua, ada dalilnya, ada contohnya. Tapi sementara dicontohkan oleh Nabi. Dalilnya masih ada. Contohnya sementara. Ada yang menduga Nabi tidak melakukannya lagi. Ada yang menduga Nabi pernah mengerjakannya kembali. Contoh paling gampang, kunut. Dalam sholat subuh. Dalilnya ada. Semua sepakat bahwa dalilnya ada. Cuman dalam memahami dalil itu yang berbeda-beda. Silakan cek 4 mazhab sepakat dalilnya ada tentang kunut. Ada. Bahkan bacaannya ada. Allahumma hdina fiman hadait, ya, wa afina fiman afid. Ada. Cuma ulama berbeda pendapat memahaminya. Bagaimana cara menerapkan dalil itu? Tiga menyepakati boleh digunakan. Yang 2 sepakat dalam sholat subuh pakai. Karena dari hadis riwayat Ibnu Umar Nabi pernah meneruskannya. Maka Imam Asy-Syafi'i memilih kemudian kunut jahar ba'da ruku. Imam Malik memilih kemudian kunut. Kunutnya kapan? Sir, silent. Sebelum ruku. Imam Ahmad memilih kunut dalam nazilah saja. Nazilah. Jika ada peristiwa penting yang butuh doa. Imam Abu Hanifah memilih tidak kunut subuh. Tidak sama sekali dikerjakan. Karena melihat bahwa peristiwa kunut itu menunjukkan kesan bahwa tidak ada syariat kunut sebelumnya. Karena asalnya Nabi kedatangan utusan dari Bi'ar Ma'unah, distrik Bi'ar Ma'unah. Mengatakan kami suruh masuk Islam. Tolong kirimkan kami pengajar. Untuk mengajarkan masyarakat, dikirim 70 penghafal Quran. Ternyata pada saat itu, Nabi kemudian setelah itu menunaikan sholat. Banyak riwayat sholatnya apa? Ada yang mengatakan subuh, ada yang mengatakan maghrib. Tiba-tiba datang malaikat menyampaikan, Muhammad, mereka mengelabui engkau. Semua sahabat itu mereka siksa dan eksekusi di Bir Ma'unah. Maka saat itulah Nabi mengatakan, keluar doa, Allahumma la'an kadha, Allahumma adzibhum. Ya Allah tolong hukum si A, hukum si B, dan seterusnya dan sebagainya. Tapi turunlah kemudian Quran surah ketiga ayat 128. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim wa yu'adzibahum fa innahum zalimun. Muhammad, jangan cepat marah. Ini masih awal risalah dakwah. Kalau dari awal-awal sudah minta mengazab, menghukum dan sebagainya, maka umatmu tidak akan ada yang bertahan nantinya. Ini ujian. Maka Allah katakan, yang berhak menghukum, memberi hidayah hanya aku. Berikan isyarat untuk memberikan yang baik-baik. Di awal risalah. Nabi dilatih oleh Allah untuk bersabar. Mudah bagi Allah menginfokan Muhammad SAW, jangan biarkan mereka pergi, engkau sedang ditipu. Seperti Nabi diberikan wahyu saat Abdullah bin Ubay bin Salul ingin mengelabui Nabi. Tapi kenapa itu semua tidak terjadi? Karena Allah berkehendak memberikan pelajaran terbesar untuk di masa yang akan datang. Penghafal Quran, sudah hafal Quran, amalnya banyak, ajalnya tidak akan berubah. Dalam cara apapun meninggal juga. Kita tidak bisa memilih. Maka ketika meninggal, sudah sempurna amalannya. Yang belum jelas kalian yang hidup. Maka dari situ ketika ada pelajaran itu Nabi merubah doanya menjadi Allahumma hdina fiman hadai wa afina fiman afait. Diajarkan kepada Al-Hasan dengan Ibnu Umar. Setelah itu apa yang terjadi? Kata Al-Hasan dan Ibnu Umar, Nabi kadang mempraktikkan. Kata Anas, Nabi tidak pernah mempraktikkan. Maka ulama terbagi pada 3 bagian tadi.
Ya, Abu Hanifah menyimpulkan karena sebelumnya tidak ada doa itu, kemudian setelah kejadian juga Nabi tidak membaca lagi, maka saya memilih untuk tidak kunut. Imam Syafi'i mengatakan ketika Nabi kemudian mengajarkan doanya dan dipraktekkan kemudian oleh sahabat, walaupun ada yang tidak mempraktekannya, berarti kalau mempraktekkan masih boleh. Dan Nabi tidak melarangnya. Kalau itu salah, Nabi akan larang, tapi tidak dilarang oleh Nabi. Bahkan kata Ibnu Umar, sesekali Nabi mempraktekkan itu semua. Prinsip dalam mazhab Asy-Syafi'i, sepanjang ada pahala lebih banyak, lebih baik diambil daripada tidak sama sekali. Saya kunut, begitu kunut ada pahalanya, daripada enggak mendingan saya baca. Imam Malik memilih sir bacaannya. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal menengahi itu semua. Nabi itu kan sebelumnya tidak kunut, ada kejadian baru kunut. Setelah itu riwayat tidak menyebutkan lagi, walaupun ada yang menyebutkan seketika, sesekali. Maka saya memilih sesuai dengan riwayatnya. Kalau ada kejadian yang butuh doa, baru saya kunut di situ. Tapi semua sepakat menetapkan bahwa dalil tentang itu ada semua. Dalilnya ada, contohnya ada, bersifat sementara. Maka dari itu 4 ulama besar ini, imam salaf, ulama besar, hafal Quran, ahli fiqih, hafal banyak hadis. Mereka sepakat tentang dalil kunut dan mereka berbeda tentang pengamalannya, tapi tidak pernah membid'ahkan satu dengan yang lainnya. Jadi kalau masih ada dalil, contoh walaupun sementara, itu artinya masih boleh dikerjakan. Dan tidak boleh kita menyebutkan bid'ah. Siapa yang mau menyebut Imam Syafi'i bid'ah? Ayo angkat tangan. Saya pulang. Mungkin lebih baik Anda dibanding beliau. Siapa yang mau menyebut Imam Malik bid'ah? Imam ahli Madinah. Ahli Madinah. Fatwanya didengar dan sebagainya. Imam-imam mulia. Maka keterlaluan kalau saya katakan, kalau ada orang sekarang mengatakan kunut bid'ah. Ya, bid'ah. Jangan sholat di belakang orang kunut. Terus bagaimana kalau saya sudah ada di masjid, imamnya kunut? Kamu jangan jawab, diam saja. Masya Allah, saya katakan tadi malam, yang seperti itu melanggar banyak hal sekaligus. Melanggar banyak hal. Pertama, tidak konsisten dengan teorinya. Katanya bid'ah itu sesat. Bagaimana bisa sholat di belakang orang sesat? Kok bisa sesat ditoleransi? Oh, yang sesat itu cuma kunut ya, jadi pas saat kunut jangan ikuti. Allahumma hdina fiman hadait, bid'ah. Wa afina fiman afait, bid'ah. Tidak. Yang kedua, dia melanggar ketentuan kalimat Nabi, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau imam ruku, Anda ruku. Imam sujud, Anda sujud. Enggak ada ceritanya, imam sujud, Anda ruku. Jadi kalau imam kunut, Anda ikut kunut. Mengaminkan, kunutnya makmum mengaminkan. Masalah angkat tangan atau tidak pilihan Anda. Allahumma hdina fiman hadait. Amin. Begini boleh. Allahumma hdina fiman hadait. Amin. Tidak ada masalah. Itu enggak ada masalah. Amin. Amin. Selesai. Nah, jadi kalau imamnya kunut, Anda ikut mengaminkan. Kalau imam tidak kunut, Anda pun gak usah kunut. Betul. Imam sudah sujud. Allahumma hdina fiman hadait. Pasti udah. Dan yang paling unik kadang-kadang imam sudah salam, dia sujud sahwi. Gak usah. Saya tuh bingung, saya pernah tugas di Mekah. Kalau di Mekah semua kompak. Yang kunut, yang gak kunut, itu tidak pernah menyalahi imam. Tidak pernah kok. Ya begitu, Allahu Akbar subuh, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar sujud, gak ada. Dan gak ada istilah yang lain, ormas gak dibawa-bawa dan sebagainya. Bisa ngikut, kenapa saat pulang ke Indonesia ramai lagi? Cek. Nah, 3. Saya agak cepat ya, mohon izin. Kita sampai jam berapa hari ini? Oh, silahkan bebas ya. Yang pasti saya sudah ikat Pak Gubernur di sini, jadi insya Allah nggak kemana-mana ya. 3, agak cepat. Ada dalilnya. Dalil ada, tapi tidak ada contoh. Ini yang sering salah paham. Dalil ada, contoh tidak ada. Bid'ah bukan? Yang bilang bid'ah angkat tangan. Allahu a'lam. Baik. Bukan Allahu a'lam, ada ya, ada artinya. Ada artinya. Lihat sini. Karena ini sekarang sering muncul istilah, kalau tidak ada contoh itu bid'ah. Enggak ada contoh itu bid'ah. Padahal banyak dalil yang Nabi belum tentu mencontohkannya. Kenapa Nabi tidak mencontohkan langsung? Karena boleh jadi hal yang dimaksudkan teman-teman sekalian tidak sama, tidak cocok antara apa yang Nabi kemudian rasakan dengan yang umat akan jalani. Seleranya bisa beda, bisa lain. Contoh, dob, daging dob yang mirip dengan biawak penampakannya. Ya. Tapi dob, beda antara biawak dengan dob, ini lain. Di padang pasir. Khalid bin Walid itu tiba-tiba dengan Nabi berjalan dalam satu ekspedisi militer. Kemudian setelah itu beliau menombak dob. Ditombak, dibakar, dihidangkan pada Nabi. Begitu dihidangkan, Nabi tidak makan. Diam aja. Nah, Khalid sangat pintar sekali.
Beliau ingin memastikan hukum ini. Apakah ini memang dilarang atau tidak? Maka beliau ngambil dimakan. Ternyata Nabi diamkan. Nah, dalam hukum usul fiqih, ada yang disebut dengan takrir. Takrir itu ketetapan Nabi pada sesuatu yang tidak beliau melarang, tidak juga mengiyakan. Ini menandakan itu boleh dilakukan. Sebab kalau dilarang, itu seketika Nabi akan katakan jangan makan, itu haram. Tapi ketika Nabi diamkan makan di hadapan Nabi, dibenarkan oleh Nabi, sekalipun Nabi tidak makan untuk mencontohkannya. Kata para ulama hadis, kalau itu memang boleh, kenapa Nabi nggak makan? Persoalannya Nabi nggak selera makan dob. Kalau ada kambing, kenapa makan dob? Kalau ada ayam, kenapa makan dob? Terus kenapa Khalid makan? Persoalannya Khalid itu jenderal perang. Lebih banyak di lapangan dibandingkan dengan di tempat-tempat masyarakat. Kalau suasana perang, itu jarang menemukan kambing guling. Kambing guling, kambing bakar, kambing terlentang, nggak ada. Repot menemukannya. Kalau tidak tahu mana yang mau dimakan, mana yang tidak, bisa kelaparan. Dan ini nanti petunjuk bisa digunakan oleh pasukan-pasukan kita di masa yang akan datang. Tentara Muslim, pasukan khas kita. Misalnya ada Kopassus, ada Paskas, ada Denjakannya, macam-macam keluar. Gerilya, perang gerilya. Dan kalau tidak tahu hukum seperti itu, bingung nanti. Mau makan, takut haram. Mau makan, takut haram. Kata musuhnya, gak usah ditembak, ntar mati sendiri, lapar. Repot. Nah, jadi tidak setiap yang tidak dicontohkan itu bid'ah, tidak. Kalau ada dalil, itu masih boleh. Masih boleh. Nah, yang keempat, contoh sudah tidak ada. Dalilnya samar. Dalilnya samar. Contoh sudah nggak ada sama sekali. Dalilnya samar, nggak kelihatan langsung ada. Bukan tidak ada, tapi harus mencari dulu berliku baru ketemu. Oh, ini maksudnya. Bahkan harus menemukan cara untuk mencari dalil itu. Pencariannya bisa menganalogikan apa yang disebut dengan kias namanya. Dianalogikan dengan dalil yang sudah ada untuk menemukan hukum yang belum ada. Contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini banyak kita temukan orang-orang yang mudah mengklaim bid'ah terhadap apa yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia secara umum, khususnya masyarakat Jawa sejak zaman dulu, sejak periode Wali Songo, dengan dalih bahwa hal-hal tersebut tidak pernah ditemukan dalam sejarahnya dikerjakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Lantas kemudian, apakah sebenarnya bid'ah itu? Dalam salah satu kitabnya, Sultanul Ulama, atau kalau yang dibahasa Indonesia kan raja dari para ulama, raja dari para cendekiawan, Syekh Izzuddin bin Abdus Salam itu pernah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bid'ah adalah malam yu'had fi asri Rasulillah. Setiap sesuatu yang belum pernah ditemukan di zaman Rasulullah. Jadi hal apapun yang belum pernah ditemukan di zaman Rasulullah itu masuk dalam kategori bid'ah. Termasuk misalnya hal-hal yang bukan berkaitan dengan ibadah. Seperti misalnya hal yang berkaitan dengan duniawi, hal yang berkaitan dengan fasilitas, hal yang berkaitan dengan bangunan, atau hal-hal lain. Oleh karena itu, Syekh Izzuddin bin Abdus Salam itu kemudian memperinci bid'ah ini menjadi beberapa kategori. Ada bid'ah yang berhukum wajib, yaitu contohnya adalah pengumpulan mushaf Al-Quran yang dilakukan di masa Sayyidina Utsman bin Affan. Ini tidak pernah dilakukan di zaman Rasulullah. Pengumpulan mushaf-mushaf Al-Quran di zaman Rasulullah itu berserakan di berbagai tempat di para sahabat. Nah, sehingga pengumpulan mushaf Al-Quran ini karena memang tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah, yaitu disebut sebagai bid'ah juga. Ada juga kemudian bid'ah ini yang berhukum sunnah, artinya dianjurkan, seperti pembangunan madrasah-madrasah
pembangunan pondok-pondok pesantren. Di zaman Rasulullah itu nggak ada madrasah. Semua kegiatan keilmuan terfokus di masjid-masjid, khususnya di Masjid Nabawi. Maka pembangunan madrasah itu termasuk perbuatan yang bid'ah, karena tidak tergolong, tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah. Oleh karena itu, dari sekian banyak pemaparan-pemaparan ini, maka bisa kita simpulkan sebenarnya bid'ah itu tidak semuanya buruk. Ada bid'ah itu yang juga baik, atau yang lebih dikenal dengan bid'ah hasanah. Karena kita akui atau tidak, seperti pengumpulan mushaf Al-Quran, pembangunan madrasah-madrasah, dan pesantren-pesantren, tentu akan kita sepakati ini adalah perbuatan-perbuatan yang baik, meski tidak pernah terjadi di zamannya Rasulullah. Lantas, apakah bid'ah hasanah itu? Bid'ah hasanah sebagaimana arti harfiahnya, bid'ah adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan di zaman Rasul, hasanah adalah hal yang baik. Jadi hal-hal baik yang tidak pernah dilakukan di zaman Rasul, itu tergolong sebagai bid'ah hasanah. Di antara hadis yang menguatkan bahwa bid'ah hasanah ini ada, adalah hadis di mana Rasulullah pernah menyebutkan man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha wa man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Rasulullah menyebutkan orang yang berinovasi dengan hal yang buruk, artinya berbuat sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada dan itu buruk, maka dia akan mendapatkan dosa dari perbuatan buruk tersebut dan dosa-dosa orang yang mengerjakan sebelumnya, setelahnya. Sedangkan orang yang berinovasi dengan perbuatan-perbuatan yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala atas perbuatan baik tersebut dan pahala dari orang-orang yang meniru mengerjakan setelah orang tersebut. Dari hadis ini, maka jelas bahwa inovasi, perbuatan-perbuatan yang sebelumnya tidak ada di zaman Rasulullah itu, tidak semuanya kemudian bisa kita klaim sebagai perbuatan buruk. Ada juga hal-hal yang masuk dalam kategori perbuatan baik. Lantas kenapa kemudian misalnya ada beberapa perbuatan-perbuatan baik yang justru oleh syariat atau oleh ulama ahlus sunnah wal jamaah juga dianggap sebagai bid'ah yang tidak baik atau bid'ah madmumah. Padahal secara garis umum itu sudah masuk dalam kategori perbuatan-perbuatan baik. Satu contoh misalnya, sholat rogoib. Nah, dalam ajaran ahlus sunnah wal jamaah, sholat rogoib itu kan diklaim juga sebagai bid'ah yang madmumah, bid'ah yang tidak baik. Padahal ini sholat, jelas-jelas ibadah, jelas-jelas sebuah perbuatan baik. Lantas kriteria bid'ah ini masuk hasanah atau tidak seperti apa? Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kitabnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memberikan catatan-catatan kriteria dari bid'ah-bid'ah yang hasanah. Artinya bid'ah yang perbuatan baik yang bisa kita lakukan dan perbuatan baik yang masuk dalam kategori madmumah. Di antara kriterianya adalah tidak bertentangan dengan dalil-dalil secara umum atau kaedah-kaedah syariat secara umum. Kalau bertentangan dengan dalil-dalil atau kaedah-kaedah syariat secara umum, meski itu merupakan perbuatan baik, maka tetap tidak boleh dikerjakan. Satu contoh misal, sholat asar sudah ditetapkan 4 rakaat, kok ditambah jadi 6 rakaat? Ini kan sebenarnya juga perbuatan baik. Tambah rakaat harusnya kan tambah banyak pahala. Tapi dia tidak demikian karena sudah ditetapkan sesuai aturannya dalam syariat. Maka termasuk sholat rogoib ini, karena di dalam syariat tidak ada dalil yang secara umum atau kaidah yang secara umum mendukung terhadap sholat rogoib untuk dikategorikan sebagai bid'ah hasanah, ya maka oleh para ulama sholat rogoib ini dikatakan sebagai bid'ah yang madmumah.
Lantas maksud hadis dari setiap pelaku bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan itu di neraka, ini bagaimana? Nah, ini sebenarnya simpel saja, bahwa dalam setiap hadis maupun Al-Quran, itu pasti ada dalil yang umum, pasti ada dalil yang khusus. Bahasa ilmu usul fikihnya, ma min amin illa wa qad khusisoh. Di dalam hadis maupun di dalam Al-Quran itu, hampir jarang bisa kita temukan dalil yang menunjukkan secara umum, kecuali dalil tersebut telah ditahsis atau dispesifikkan dengan dalil-dalil yang lain. Maka hadis yang menjelaskan kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu sesat, ini bisa dispesifikkan terhadap bid'ah-bid'ah yang sayyi'ah atau bid'ah-bid'ah yang madmumah, bid'ah-bid'ah yang tidak baik. Kenapa demikian? Karena dalam hadis-hadis lain, seperti yang saya sampaikan tadi, bid'ah itu ternyata ada yang hasanah. Rasulullah jelas menyebutkan man sanna sunnatan hasanatan. Berarti ada hal-hal baik yang itu juga bid'ah. Atau bisa dibalik, ada juga hal-hal bid'ah yang itu justru baik. Nah, dari kaidah ini, maka sebenarnya keumuman hadis kullu bid'atin dolalah ini kaidah hadis yang umum, tapi sudah dispesifikkan dengan hadis-hadis yang lain. Sebenarnya simpel saja. Kalau kullu bid'atin dolalah ini kita berlakukan secara umum, misalnya, maka ya semua bid'ah juga harusnya divonis sesat. Bid'ah tidak harus bid'ah hanya dalam masalah diniyah saja, dalam masalah keagamaan saja, karena dalam hadisnya juga mutlak, nggak ada kullu bid'atin diniyatin, nggak ada hadisnya kullu bid'atin dolalah. Ya harusnya semua bid'ah itu juga sesat, tapi kenyataannya kan tidak. Semua orang menerima bahwa bid'ah yang tidak berkaitan dengan agama itu tidak dianggap sebagai kesesatan. Mikrofon, kamera, media sosial, ini semuanya kan bid'ah, tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah. Nah, ini sepakat kita, ini bukan hal yang menyesatkan. Loh, ini kan bukan urusan agama, bukan bid'ah diniyah, maka nggak apa-apa tidak dianggap sebagai sesat. Loh, hadisnya nggak bicara bid'ah diniyah, hadisnya bicara kullu bid'atin dolalah. Nah, kalau orang menerima bahwa bid'ah yang ada dalam hadis itu diarahkan kepada bid'ah diniyah, kenapa tidak bisa menerima kullu bid'atin dalam hadis ini juga diarahkan kepada kullu bid'atin sayyi'atin? Kan sama-sama mengartikan hadis yang secara umum terhadap arti yang lebih spesifik atau arti yang lebih khusus. Jadi sebenarnya kita dan orang-orang yang tidak setuju dengan bid'ah hasanah itu sama-sama mentahsis atau menspesifikkan kullu bid'atin dolalah dengan arti yang diinginkan sendiri. Bedanya kita punya landasan hadis lain, mereka tidak punya. Itu saja. Sekian mungkin pembahasan tentang bid'ah ini.